Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, mandi di sungai saat berlibur di kawasan pegunungan, pasangan suami istri di Mojokerto hilang terseret arus. Aparat polisi dan TNI di Jember sidak kesiapan TPS terpencil di pegunungan kawasan hutan konservasi Meru Betiri. Polisi hutan terlibat kejar-kejaran dengan mobil pencuri kayu jati di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Saudara, banjir menerjang puluhan perahu nelayan tradisional yang bersandar di muara Sungai Gadon, Kabupaten Tuban. Derasnya arus air bercampur lumpur menyebabkan belasan perahu hanyut hingga saling bertabrakan. Akibatnya 4 perahu hancur dan belasan lainnya rusak. Puing-puing perahu nelayan berserakan di kawasan pantai Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Sementara sejumlah nelayan berusaha mengais potongan papan maupun bagian perahu yang masih dapat dimanfaatkan. Perahu tradisional nelayan ini hancur usai diterjang banjir luapan Sungai Gadon. Menurut nelayan, 4 perahu yang hancur yakni milik Wisno, Lani, Kasmin, dan Arifin. Kalau ini itu sebenarnya sudah parkir, ini sebenarnya sudah di KS, ada galurnya. Nanti pada datang begitu besar, akhirnya kesongan dari air, terus tanah kegerus, akhirnya dia hanyut dan menampak yang lain-lain. Ini Bisa Marti itu, namanya Marti juga sudah tenggelam, dan dia sudah ikut hanyut dan sudah menampak. Akhirnya tendang ini ya, ikut hancur ini, adanya bawa pulang sudah. Pak, ini awalnya berarti parkir gitu? Ya, ini parkir semua parkir. Sebelumnya banjir bandang menerjang terjadi hujan deras beberapa jam. Tingginya intensitas hujan menyebabkan debit air Sungai Gadon meningkat drastis. Selanjutnya air bercampur lumpur menerjang perahu-perahu nelayan yang sandar. Belasan perahu hanyut terbawa arus dan tenggelam, bahkan hingga saling bertabrakan. Tidak ada yang dapat dilakukan nelayan karena arus sangat deras. Pak, ceritanya gimana Pak, perahu-perahu ini kok bisa rusak Pak? Ini dikarenakan ada banjir bandang, hujan mulai dari siang Pak, hujan yang sebelah selatan itu terus tubuhnya dari ke sungai ini mengakibatkan banjir bandang. Itu sampai tinggi berapa Pak banjirnya? Hampir 3 meter Pak. Terus posisi perahu-perahu ini saat itu parkir atau gimana? Parkir, terus yang parkir sebelah selatan itu langsung nabrak perahu-perahu yang sebelah utaranya, terus itu langsung tenggelam. Yang rusak ada berapa Pak ini? Hampir, kalau yang parah itu hampir 6 Pak. Ketiadaan tanggul penahan ombak di pantai membuat nelayan menyandarkan perahu di sungai agar terlindung dari ombak. Namun jika hujan deras, sebaliknya ancaman datang dari aliran sungai yang meluap. Meski setiap musim hujan banjir bandang menerjang, namun tak sampai merusak perahu nelayan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian agar lebih hati-hati. Di Mojokerto, Pasutri hilang terseret arus saat mandi di sungai bersama 4 keponakannya mengisi libur panjang. Pasangan suami istri dilaporkan hilang akibat terseret derasnya arus saat mandi di Sungai Banyak, Dusun Watu Tumang, Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet. Korban adalah Ari Budi Yuwono berusia 53 tahun dan Ririn Martiningsi berusia 53 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Peristiwa naas terjadi saat kedua korban dan 4 keponakannya mandi di sungai di depan villa yang mereka sewa, menikmati liburan bersama keluarga. Tiba-tiba air meluap hingga mereka terjebak di tengah, sedangkan 4 keponakannya selamat. Diduga korban tak kuat menahan derasnya air hingga hilang terbawa arus sungai. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian. Sehingga agak kewalahan atau kesulitan untuk naik. Nah, Budinya menolong. Setelah menolong jatuh sekalian. Yang ditolong siapa?
yang tolong suaminya. Nah, suaminya tolong. Setelah itu datang air itu sudah nggak ngatasi gitu. Deras berarti ya? Akhirnya derasnya nggak seberapa sebetulnya tadi, karena anak saya ini masih bisa mengatasi air itu. Tapi kondisi hujannya gimana? Kondisinya hujan tadi ya. Hujan deras apa enggak? Iya, hujan deras. Ya, hujan Waktu yang tenggelam itu berapa orang? 2 orang. 2 orang suami istri? Suami istri ya. Kita bagi menjadi 3 seru. Seru pertama dari titik TKP, susur sungai menuju ke utara. Kemudian ada tim juga yang menunggu di jembatan. Satu tim lagi menuju sebuah titik yang dicurigai kebiasaan itu kalau ada apa-apa nyangkutnya di situ. Sekarang masih di Sanggong. Artinya sekarang masih belum ditemukan ya? Belum ditemukan. Sementara itu di Kabupaten Madiun, jasad bocah berumur 4 tahun Al-Gaisan Hafiz Farhezi yang hilang tenggelam ditemukan tersangkut ranting bambu di sekitar jembatan Desa Ngelandung, Kecamatan Geger. Korban ditemukan tersangkut ranting bambu, kemudian dievakuasi petugas ke rumah duka di Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Kondisi ditemukannya korban itu di sekitaran jembatan Ngelandung itu yang arah ke Bacem. Kalau dilihat dari jarak titik awal prediksi kita, karena memang korban jatuh ke sungai itu tidak ada saksi yang melihat. Prediksinya kemarin itu dari titik awal jatuh itu sekitar hampir 2 kilo. Sebelumnya korban anak pasangan Supriyanto dan Sriani ini Sabtu dilaporkan hilang dan ditemukan mengapung di sungai. Namun kembali menghilang hingga akhirnya ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal ditemukan pada Minggu pagi. Dia Eko Purwoto dan Dirgo Suyono melaporkan dari Mojokerto dan Madiun. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengimbau masyarakat agar tetap waspada dengan perubahan cuaca. Terlebih pada bulan Februari ini merupakan puncak musim hujan, sehingga potensi cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi cenderung meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peringatan dini akan potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Timur. Masyarakat yang tengah memanfaatkan libur panjang diimbau untuk tetap waspada. Petugas BMKG Juanda, Swastia Ayudia Priyatmayanti mengungkapkan wilayah Jawa Timur saat ini memasuki puncak musim hujan hingga akhir Februari yang ditandai tingginya curah hujan, sehingga potensi cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi cenderung meningkat. Jawa Timur memasuki puncak musim penghujan pada bulan Februari, sehingga masyarakat tetap dan selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan juga hujan es. Jadi BMKG memprediksi untuk bulan Februari ini memang terjadi peningkatan jumlah curah hujan tentunya. Salah satunya seperti kejadian kemarin itu memang selain dikarenakan kondisi suhu muka laut yang lebih hangat dan juga kelembapan di atmosfer dari lapisan rendah hingga lapisan tinggi itu sangat lembab, di mana kelembapan di mana udara yang lembab itu merupakan bahan utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Selain itu, suhu permukaan laut yang hangat dan adanya daerah konvergensi atau pertemuan massa serta adanya gelombang Kelvin juga turut mendukung terbentuknya awan hujan di area Jawa Timur. Oleh karena itu, jika masyarakat melihat adanya awan berwarna abu-abu pekat, diminta untuk waspada karena bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Usai jeda akan ada informasi, aparat polisi dan TNI di Jember sidak kesiapan TPS terpencil di pegunungan, kawasan hutan konservasi Meru Betiri. Tetaplah bersama kami, saudara.